surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. A hunger and thirst, a hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus breathed within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus breathed within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus breathed within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, selamat malam, Shalom. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Haleluya, malam hari ini kita kembali beribadah, yaitu kebaktian tengah minggu kita. Dan saya percaya setiap kita telah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah malam hari ini, amin. Sebelum kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Malam hari ini kita akan agungkan namanya. Yang percaya katakan haleluya.
Terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa syukur kami Tuhan Yesus. Kami mengingat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menolong setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu malam hari ini. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Dan kami akan mengangkat tangan kami Tuhan. Bukti kami berserah di hadapan-Mu malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku. Tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dari awal Bapak Ibu katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi
kami sembah. Oh, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kaulah pertolongan kami, Kaulah kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Kau keselamatan kami, Bapa. Kau penghibur setiap kami, Kau penolong setiap kami. Kau tempat perteduhan setiap kami. Kau selamatkan jiwa kami, Kau selamatkan hidup kami. Haleluya, Kau kekuatan kami, Kau setia menghibur kami. Kau pelihara jiwa kami, Kau pelihara jiwa kami. Sebab kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami berserah di hadapan-Mu. Kami berserah di hadapan-Mu. Setiap hari kami menantikan-Mu Tuhan. Setiap hari kami menantikan-Mu. Mari sembah Dia. Sembah Dia, katakan haleluya. Oh ya rabasada rabatata, ya rabasada rabatata, ya rabasada rabatata, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan Bagiku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku
Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang kami rasakan. Biarlah kiranya Engkau diberkati lewat setiap pujian kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami setiap hari. Berkaryalah Engkau dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerangkan pesan-pesan-Mu malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapan yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di luar. Nah, pada malam hari ini saya mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat kita semua malam hari ini. Nah, saya ingin berbicara mengenai masa-masa pada saat ini Bapak Ibu, di mana kita ini berada pada masa situasi yang sulit. Nah, tentu saja kita anak-anak Tuhan sebelum kejadian ini kita sudah mengerti dan kita sudah tahu akan hal-hal yang akan terjadi baik sekarang maupun untuk yang akan datang. Karena semuanya ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau mau kita melihat apa yang akan terjadi besok, lusa, atau tahun yang akan datang, semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Hanya saatnya saja kita yang belum tahu tanggal, hari, dan bulannya akan terjadi. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, saya mau berbicara mengenai yang namanya keadaan manusia pada akhir zaman ini. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Judulnya yaitu Hari Tuhan. Mari saya bacakan dan mari kita sama-sama mengikutinya. Ayat 28. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, di dalam ayat 28 ini dijelaskan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu, setiap kita yang merindukan daripada Roh Kudus, roh daripada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi kita. Nah, pada akhir zaman ini Bapak Ibu, seperti mata uang logam. Bagi anak-anak Tuhan,
bagi gereja-gereja Tuhan, bagi orang-orang yang rindu dan mau diselamatkan, akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa, yang sangat dahsyat, ya, yang belum pernah terjadi sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan telah menubuatkan bahwa akan terjadi Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga ini melebihi daripada Pentakosta pertama dan Pentakosta yang kedua. Berarti di sini ada penuaian besar yang akan terjadi. Nah, di lain sisi Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang di luar Tuhan, atau orang-orang Kristen juga yang hanya beribadah secara lahiriah saja, mereka tidak akan mengalami hal ini. Nah, bisa kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Inilah keadaan manusia yang tidak mau ikut Tuhan atau tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dua Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Nah, ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, di Yoel tadi Bapak Ibu kita membaca Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia, baik orang tua, anak-anak, teruna-teruna, ya, semua baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi di lain sisi ini juga keadaan manusia pada akhir zaman. Yaitu, mari kita baca bersama-sama. Bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual banyak menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Nah, pada akhir zaman ini Bapak Ibu, dua sisi kehidupan manusia akan terjadi. Di dalam Yoel tadi kita membaca, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Orang tua, anak muda, anak-anak. Dan mereka akan melakukan perkara-perkara besar daripada Tuhan. Tetapi di lain sisi, bagi orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, hal ini yang akan terjadi di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 tadi yang akan terjadi. Manusia hidup dalam kedagingan. Jadi di masa yang sulit ini, sebelumnya kita sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, yaitu bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Nah, ini adalah masa yang sukar pada saat ini Bapak Ibu. Ya, di mana-mana, di setiap rumah kita mendengarkan keluhan ekonomi saat ini. Nah, ini tidak bisa kita elakkan. Ini harus kita hadapi. Bahkan saya pernah melihat Bapak Ibu di media sosial, ada satu keluarga gantung diri karena tidak sanggup lagi memberikan makan anak-anaknya dan keluarganya. Nah, inilah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan.
Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, ingat janji Tuhan. Kata Tuhan, aku akan menyertai engkau. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Percayalah kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala langkahmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin Bapak Ibu. Jadi situasi yang akan kita jalani ini, jangan membuat kita kendor. Jangan kita membuat jauh daripada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu pasti nyata di dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada pilihan lain. Kalau kita lari daripada Tuhan, kita akan binasa. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka keadaan yang kita jalani ini ringan. Ya, bukan hanya dialami oleh satu orang, dua orang, tetapi semua manusia yang ada di bumi ini mengalami pada saat ini. Nah, inilah kita pada saat ini sedang diuji. Kita sedang diuji Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita diharuskan untuk beribadah di rumah, apakah kita selama ini kita beribadah di rumah? Apakah kita mengikuti live streaming dari gereja di mana kita beribadah? Jangan kita karena berpikir kuota internet mahal atau memiliki alasan lain, HP Android saya tidak punya. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita pasti akan mencari bagaimana jalannya supaya kita beribadah. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan bagi kita untuk boleh berjalan di hari-hari yang jahat ini. Nah, Bapak Ibu, semua kesulitan-kesulitan yang ada di hadapan kita ini tidak seberapa dengan apa yang telah diderita oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan masa-masa yang sukar yang kita alami saat ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel di padang gurun. Tetapi mereka gagal sampai ke tanah perjanjian karena mereka bersungut-sungut. Nah, masa yang kita hadapi saat ini, yang kita jalani saat ini sama bedanya, sama dengan seperti yang terjadi di bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Tetapi percaya Bapak Ibu, di depan kita ada pemulihan. Di depan kita pasti ada pemulihan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa hari Tuhan itu akan disertai dengan goncangan-goncangan. Ya, kalau pada saat ini banyak hamba-hamba Tuhan berdebat mengenai apakah corona ini berasal dari si jahat atau berasal dari Tuhan, kita tidak perlu tahu. Tapi yang perlu kita tahu adalah firman Tuhan berkata di dalam Yoel tadi bahwa menjelang hari kedatangan Tuhan akan terjadi goncangan-goncangan. Ya. Nah, kalau goncangan itu datangnya dari Tuhan, berarti Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Amin. Jadi kalau goncangan itu datang, kalau Tuhan telah berjanji memelihara hidup kita, pastilah aman hidup kita. Pastilah terpelihara seluruh keluarga kita. Ingat Bapak Ibu, pada hari-hari terakhir ini Tuhan akan membuat perbedaan dengan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Maka kita yang sudah jadi Kristen sejak lahir, jangan kita kalah dengan orang-orang yang akan segera dipanggil oleh Tuhan.
Karena pada waktunya akan terjadi yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Mari kita berlari kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya ini untuk memberikan baptisan api bagi setiap kita. Untuk menguji kesetiaan kita bagi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di kisah 3 ayat 21 bahwa akan terjadi pemulihan. Ya, sebelum hari kedatangan Tuhan akan ada pemulihan. Mari kita baca Bapak Ibu. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi kalau ada terjadi pemulihan Bapak Ibu, berarti sebelumnya ada krisis. Ya, seperti kita baca tadi di Timotius 2 tadi, bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan kita Bapak Ibu. Kita menolong orang tetapi tidak diingat. Bahkan orang-orang yang kita percayai akan mengkhianati kita. Tetapi Bapak Ibu, di sini apabila menjelang hari kedatangan Tuhan, apabila sampai pada harinya, maka akan terjadi pemulihan. Jadi kalau Pak Gembala pernah mengatakan, ya, pada beberapa tahun ke depan ini ekonomi kita akan stagnan. Percayalah Bapak Ibu, suatu saat nanti kita akan mengalami penuaian, kita akan mengalami kejayaan, dan setelah itu barulah Tuhan kita datang. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan membuat iman kita kendor, jangan membuat iman kita loyo karena situasi-situasi yang kita hadapi saat ini. Tapi marilah kita terus membangun mesbah baik di rumah maupun di tempat pekerjaan kita. Percayalah pertolongan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Itulah Bapak Ibu firman Tuhan pada malam hari ini. Ada dua sisi kehidupan manusia pada akhir zaman ini. Yaitu kerajaan terang dan kerajaan gelap yang akan bersaing pada hari-hari ini. Mari ambil komitmen. Kita mau masuk di mana? Kita mau berada di pihak Tuhan atau berada di pihak yang lain? Karena sikap dan keputusan kita itu yang akan menentukan hasilnya. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis di Wahyu 22 ayat 11. Nah, apabila sudah tiba masanya, maka dikatakan di sini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pesan-pesan-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kehidupan manusia pada akhir zaman ini seperti dua sisi mata uang. Kerajaan gelap dan kerajaan terang
yaitu kerajaan Tuhan sendiri akan bersaing dan akan berperang di akhir-akhir zaman ini. Tapi kami percaya, kami anak-anak-Mu yang telah berada di pihak-Mu, yang telah Engkau tebus dan yang telah memilih jalan untuk menjadi perlindungan kami. Kami percaya Engkau akan meluputkan kami, Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami terus berjalan dan sampai pada tujuan di tempat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami sehingga kami dapat mengerti daripada maksud firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh anak-anak-Mu yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Biarlah juga ya Tuhan Roh Kudus bekerja bagi setiap hati anak-anak-Mu. Memberkati kehidupan mereka. Memberkati keluarga mereka. Memberkati usaha mereka ya Tuhan. Sehingga pertolongan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu, seperti bagaimana Engkau telah memelihara umat Israel di tanah Gosen. Ke-10 tulah yang dialami oleh orang-orang Mesir tidak mengenai seorang pun umat-Mu ya Tuhan. Biarlah itu juga pemeliharaan-Mu berlaku atas setiap anak-anak-Mu. Berlaku bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Engkau berkati pemerintahan kami ya Tuhan. Yang berjaga-jaga atas bangsa kami ya Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Kami berdoa buat Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Biarlah kiranya Tuhan terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Sebagaimana apa yang Engkau kehendaki atas bangsa kami. Biarlah itu oleh Engkau nyatakan di dalam hati hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa buat TNI dan Polri. Kami berdoa buat aparat yang bertugas di gugus tugas penanganan COVID-19. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka ya Tuhan. Pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu bagi semua para medis, para dokter dan perawat yang ada di rumah sakit ya Tuhan. Sehingga mereka terpelihara di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Juga kami berdoa ya Tuhan buat kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem. Damai sejahtera Allah ada di lingkungan tembok-Mu. Sentosa di dalam puri-puri-Mu. Biarlah orang yang mengasihi dan memberkati Yerusalem diberkati. Biarlah berkat itu mengalir ke bangsa Indonesia. Mengalir ke gereja-Mu. Mengalir ke keluarga kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Juga kami berdoa ya Tuhan buat para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Pendeta Mardos Nababan. Kami berdoa buat Ibu Ningsi, Patricia, Benaya dan Yola. Pemeliharaan-Mu yang sempurna atas keluarga ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin hamba-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu yang Kau taruhkan di dalam hati hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat wakil gembala, pendeta membantu Tanggoi Sri Bubut. Kami berdoa buat istri dan kedua hamba-Mu. Biarlah pemeliharaan-Mu sungguh nyata bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan bila sebentar lagi ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah KTM kami pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semuanya ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan diam di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pada saat ini mari angkat tanganmu ke surga. Terima dah berkat daripada Tuhan. Kasih dan damai sejahtera daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita. Mulai saat ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin.
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam